Cerita episode 4 diawali dengan momen mendebarkan saat Pangeran Ian tiba-tiba memegang wajah Song Huiju dan mencium bibirnya. Setelahnya, Huiju hanya bisa mematung dengan mata yang sedikit mengintip, seolah ia bingung harus bereaksi seperti apa. Melihat reaksi lucu dan kebingungan Huiju, Pangeran Ian pun hanya bisa tersenyum lembut menikmati tingkah menggemaskannya. Setibanya di kantor, Huiju berusaha tetap tenang di depan Hyejung. Ia terus mengoceh kesal karena merasa tidak berdaya setelah tersipu hanya karena sebuah ciuman sepele dari Pangeran Ian. Meski Huiju terus bersikeras bahwa tidak ada alasan untuk merasa terganggu oleh ciuman sepele itu, ekspresi wajahnya justru menunjukkan hal sebaliknya. Di kediaman Pangeran Ian, Song Huiju harus menjalani pelatihan etiket yang sangat ketat di bawah pengawasan Dayang yang sangat disiplin. Mulai dari menjaga postur tubuh dengan menyeimbangkan mangkuk di atas kepala hingga mempelajari tata krama bangsawan, Huiju dipaksa tetap tersenyum di tengah aturan yang kaku. Meski sempat merasa frustasi hingga mencoba melarikan diri dengan memanggil Pangeran Ian sebagai alasan, namun Huiju perlahan mulai menikmati prosesnya. Ia bahkan mulai akrab dengan para staf, bahkan bermain bersama mereka dan sang raja. Kehadiran Huiju perlahan mengubah suasana kediaman Pangeran Ian yang semula kaku menjadi lebih hidup dan hangat. Hubungan Pangeran Ian dan Song Huiju berlanjut ke ruang publik saat keduanya menikmati pertandingan bisbol. Huiju terlihat sangat bahagia menikmati suasana stadion yang seru. Namun, suasana santai itu berubah menjadi canggung saat kamera stadion menyorot mereka untuk tantangan kiss cam. Dengan cepat, Huiju yang kaget langsung menghindar dan mengetikkan pesan penolakan di ponselnya agar hubungan mereka tidak menjadi tontonan publik. Sementara Pangeran Ian hanya tertawa geli melihat reaksi Huiju. Suasana menjadi intens saat Pangeran Ian mulai menggoda Huiju dengan bertanya apakah mereka sebaiknya melakukan pernikahan mendadak. Huiju membalas dengan mendekatkan wajahnya ke arah Pangeran Ian, sebuah tindakan berani yang membuat sang pangeran diam-diam merasa tegang hingga mencengkeram kursi dengan erat. Namun dengan gaya ceplas-ceplosnya, Huiju kemudian berujar sinis bahwa semakin cepat mereka menikah, maka semakin cepat pula mereka bisa bercerai. Ia mempertanyakan apakah pangeran punya banyak waktu untuk disia-siakan, sementara ia sendiri merasa tidak memiliki waktu luang yang banyak. Di balik momen manis tersebut, bahaya besar mulai mengintai dari sudut lain istana. Sebuah rencana gelap tengah disusun oleh Ibu Suri dan ayahnya, Yun Sung Won, yang sangat menginginkan Huiju segera angkat kaki dari kediaman pribadi Ian. Demi memastikan rencana berjalan mulus, Ibu Suri turun tangan langsung untuk bertanya pada bawahannya. Dengan penuh keyakinan, kaki tangannya memastikan bahwa rencana jahat untuk menyingkirkan Huiju sudah mulai dijalankan. Malapetaka terjadi saat Huiju sedang mengemudi. Ia menyadari dengan panik bahwa rem mobilnya tiba-tiba blong. Situasi berubah menjadi horor luar biasa karena ada raja muda di kursi belakang yang mulai menangis ketakutan melihat mobil melaju kencang tanpa kendali. Di tengah kepanikan, Jongwo muncul mengejar dari belakang. Dengan tenang, ia terus memberikan instruksi agar Huiju tetap stabil dalam mengendalikan arah mobil. Berkat bantuan dan ketangkasan Jongwo, kecelakaan maut itu berhasil dihindari dan mereka semua selamat. Tampaknya, kejadian ini seketika memicu penyelidikan besar untuk mengungkap siapa dalang di balik sabotase tersebut. Adegan berakhir dengan ketegangan yang nyata bahwa semakin kuat hubungan Pangeran Ian dan Huiju berkembang, maka semakin besar pula tekad Yun Sung Won dan Ibu Suri untuk melenyapkan Huiju selamanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?